Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan untuk mempercepat proyek strategis nasional atau PSN Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dia berharap pelabuhan ini bisa menjadi komplementer dengan 28 pelabuhan lainnya. Hal itu disampaikan Jokowi dalam ratas yang digelar di Istana Negara pada Selasa pagi. Langsung kita bergabung dengan rekan Glenn Joshua untuk informasi selengkapnya. Ya, Glenn, apa arahan dari Presiden ketika membuka ratas percepatan PSN Pelabuhan Patimban ini? Rolando, arahan utamanya tadi disampaikan oleh Presiden adalah ia meminta para menterinya untuk bisa melakukan tinjauan lebih lanjut untuk bisa memastikan percepatan dari Pelabuhan Patimban yang berada di kawasan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dikarenakan Presiden menilai bahwa pelabuhan ini masuk dalam salah satu proyek super koridor ekonomi, khususnya di kawasan Pantai Utara Jawa ataupun Pantura, dan spesifikasinya, maksud kami spesifiknya berada di kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu di Patimban, Bandara Kertajati, dan juga kawasan industri yang terletak di Bekasi, Karawang, dan juga Purwakarta. Berdasarkan pemaparan yang tadi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pada fase pertama dari pembangunan ini sebetulnya rata-rata sudah di angka 79%, di mana progres pengerjaan dari derbaga dan juga reklamasi yang menjadi core ataupun dasar dari pelabuhan ini sudah berada di angka 82%, sementara untuk akses rute sudah berada di angka 98%, dan juga backup area pengerjaannya saat ini sudah mencapai angka 79%. Presiden Joko Widodo menargetkan bahwa pelabuhan Patimban ini dapat bisa dilakukan soft launching pada bulan November 2020 mendatang. Meskipun demikian, tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan progres dari penunjukan operator dari pelabuhan. Di samping juga saat ini sedang dibicarakan bagaimana pembangunan dari akses jalan tol yang akan menghubungkan Tol Cipali dan juga pelabuhan dari Patimban. Jika sudah selesai, Presiden ingin mengkonsolidasikan pelabuhan Patimban, pelabuhan Tanjung Priok, dan juga 28 pelabuhan utama lainnya. Pada intinya adalah Presiden ingin mengurangi beban dari Tanjung Priok, yang dimana saat ini menjadi salah satu pusat dari pengiriman barang untuk industri yang berada di kawasan Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Nantinya industri yang berada di kawasan Bekasi Barat dan juga Tangerang akan tetap melakukan pengiriman barang melalui Tanjung Priok, sementara untuk industri yang berada di kawasan Bekasi Timur dan juga Karawang akan melewati Patimban. Pelabuhan ini sendiri masuk dalam proyek strategis nasional ataupun PSN setelah Presiden Joko Widodo menaikkan Perpres nomor 47 tahun 2016. Nilai investasi dari pelabuhan ini mencapai angka 43,22 triliun rupiah, yang dimana dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada tahun ini, yang dimana tadi Menteri Perhubungan mengatakan bahwa sudah ada 14 triliun serapan anggaran dari APBN tahun 2020. Sementara untuk di tahun 2001 hingga 2023 akan ada serapan anggaran sebanyak 9,5 triliun. Sementara untuk fase ketiga nantinya tidak akan dibiayai oleh PBN, melainkan nantinya proyek pengerjaan ini akan merangkul pihak swasta untuk bisa membantu progres percepatan dari pelabuhan yang ditargetkan akan rampung sepenuhnya pada tahun 2027 mendatang. Rolando. Baik, Glenn. Selanjutnya ini bagaimana pemerintah melihat prospek pelabuhan untuk perekonomian nasional dan juga Jawa Barat? Secara keseluruhan tadi Presiden mengatakan bahwa prospek dari pelabuhan ini sangat menjanjikan. Di antaranya adalah ia optimistis bahwa pelabuhan dari Patimban dapat bisa menumbuhkan sentra ekonomi regional, meningkatkan pelayanan di bidang logistik, dan juga membuka produk ekspor sehingga produk ekspor Indonesia ini lebih kompetitif dan juga lebih efisien. Dan berikut adalah kita ikuti bersama pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelabuhan Patimban ini strategis dalam pertumbuhan dan perdagangan di wilayah Jawa Barat, dan dikembangkan saling mengisi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu Pelabuhan Patimban, kemudian Airport Kertajati, dan juga kawasan di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai sebuah kawasan industri saling terkoneksi, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga
memiliki daya saing terutama untuk produk-produk ekspor dan lebih khusus lagi di bidang otomotif. Secara lebih detail, tadi Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa pelabuhan ini berpotensi untuk bisa meningkatkan industri otomotif khususnya, di mana ia memproyeksikan pada tahun 2025 akan ada produksi penambahan sebanyak 2 juta, yang di mana ekspor sendiri diproyeksikan akan meningkat dari saat ini 20% hingga 40% dari total produksi. Ini berarti bahwa akan ada 700 sampai dengan 800 ribu ekspor tambahan di tahun 2025, dan jika nantinya pelabuhan ini sudah siap digunakan, maka akan dapat bisa mempermudah proses dari kegiatan ekspor tersebut. Di sisi lain, tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga sempat menjelaskan bahwa pelabuhan Patimban diproyeksikan akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2 hingga 4%. Dikarenakan jika nantinya pelabuhan ini sudah beroperasi, maka ini akan mendorong pembangunan dari 10 kota baru di sekitaran dari pelabuhan Patimban. Ia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada sejumlah investor yang sudah tertarik menanamkan modalnya, diantaranya adalah Jepang, Tiongkok, dan juga negara-negara Timur Tengah. Dan nantinya, jika nantinya progres dari pembangunan kota-kota dan juga pelabuhan tersebut dapat bisa dilakukan tepat waktu, pemerintah Provinsi Jawa Barat meyakini bahwa akan ada penciptaan 15 juta lapangan pekerjaan dalam beberapa tahun ke depan. Demikian, Rolando. Ya, baik. Terima kasih Glenn atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Glenn Joshua dan juru kamera yang saat ini dari Istana Negara Jakarta.